kuliah. Ini akan memberikan jaminan anak-anak kita agar kita memiliki SDM premium. Nanti baik sekolah di dalam negeri maupun sekolah di luar negeri. Jadi 5 tahun ke depan kita akan menggeser, ada shifting strategi dari pembangunan infrastruktur bergeser pada pembangunan sumber daya manusia dengan ini. Kita tidak ingin ditinggal negara-negara lain gara-gara kita tidak menyiapkan SDM premium di negara kita. Kita tidak ingin itu. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa kita akan juga mengeluarkan yang namanya kartu prakerja seperti ini. Kartu prakerja ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau lulusan perguruan tinggi sebelum kerja. Pegang ini. Apa artinya setelah pegang ini? Kalau ingin masuk ke dunia industri, ingin masuk ke perkantoran, dengan ini nanti akan diadakan training, pelatihan vokasional. Baik di dalam maupun juga di luar negeri. Ini nanti ya. Dan juga akan diberikan insentif honor ini. Yang kita batasi nantinya mungkin bisa 1 bulan atau 1 tahun sebelum mendapatkan pekerjaan. Setuju nggak? Siapa yang pengen dapat KIP kuliah? Siapa yang pengen dapat kartu prakerja? Yang terakhir yaitu yang namanya kartu sembako murah. Ini biasanya yang senang ibu-ibu, tapi yang kaya-kaya nggak boleh. Ya, ini nanti diberikan kepada ibu-ibu sehingga bisa berbelanja dengan diskon tertentu yang nanti akan kita tentukan semurah-murahnya. Baik untuk membeli gula, beras dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas deklarasi alumni Sriwijaya Bersatu pada siang hari ini. Terima kasih sekali, terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan, dideklarasikan oleh Pak Edi Ganevo semangatnya. Itu yang roh yang saya ambil dari deklarasi tadi. Begitu sangat semangatnya Pak Edi Ganevo. 269 juta butuh nakoda yang berpengalaman.
Jangan sampai rakyat masyarakat dibawa kepada hal yang pesimis. Rakyat perlu dipompa, diberikan motivasi agar semuanya optimis. Jangan sampai rakyat ditakut-takuti Indonesia akan bubar. Jangan sampai rakyat ditakut-takuti Indonesia akan punah. Itu namanya mengajak rakyat untuk pesimis, mengajak rakyat untuk pesimis. Saya tahu bahwa tantangan yang kita hadapi adalah tantangan besar, rintangan besar, tapi itulah yang karena negara besar. Jangan takut menghadapi rintangan, jangan takut menghadapi tantangan. Kita harus optimis. Kemarin pagi sudah kita resmikan itu jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Dari Bakauheni sampai ke Terbang Besar sepanjang 143 km. Nantinya bulan Juni insya Allah Bakauheni sampai Palembang sambung. Inilah pekerjaan besar karena kita memang negara besar. Jangan sampai negara besar berpikirnya kecil, apalagi pesimis. Membangun jalan sepanjang itu juga banyak tantangannya, banyak rintangannya. Artinya dari Bakauheni sampai ke Palembang nanti di bulan Juni panjangnya 380 km akan tersambung. Apa yang kita harapkan dari tersambungnya jalan tol ini? Kita berharap di Pulau Sumatera, utamanya di Palembang, akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Muncul kawasan-kawasan wisata baru, muncul kawasan-kawasan ekonomi khusus baru, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Nanti berarti bulan Juni saya kembali ke sini lagi. Untuk meresmikan jalan